Tiga. Yang pertama, saya akan menjelaskan uji formalitas. Tujuan pembelajaran uji formalitas setelah mempelajari materi pertemuan 6 yaitu uji formalitas. Mahasiswa diharapkan mampu untuk menjelaskan gambaran umum uji normalitas, syarat-syarat dan perhitungan rumus uji normalitas, baik secara manual maupun dengan aplikasi SPPS. Uji normalitas ini menjadi syarat dalam uji asumsi klasik, sehingga mahasiswa dalam pelaporan tugas akhir harus memahami bagaimana proses uji normalitas ini. Yang kedua, ada ringkasan materi. Uji normalitas merupakan sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal ataukah tidak? Uji normalitas berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. Metode klasik dalam pengujian normalitas suatu data tidak begitu rumit. Uji statistik normalitas yang dapat digunakan diantaranya chi-square, Kolmogorov, Smimov, Lipforce, Shapiro-Wilk, dan Jarque-Bera. Tiga. Yang pertama, uji normalitas chi kuadrat. Dalam menyelesaikan penggunaan chi kuadrat, dapat langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, merumuskan hipotesis HO, yaitu data berdistribusi normal. Yang kedua ada HA, data tidak berdistribusi normal. Yang kedua, menentukan nilai uji statistik. Yang ketiga, menentukan taraf nyata atau O untuk mendapatkan nilai chi kuadrat. Langkah-langkah pengujiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyusun data dari yang kecil sampai yang besar. Yang kedua, menentukan rata-rata X dan simpangan baku S. Yang ketiga, semua nilai atau hasil tes dijadikan angka baku Z dengan pendekatan skor. Yang keempat, misal data skor ke-1 sama dengan 23X sama dengan 50,3 dan S sama dengan 16,5. Maka Z skornya adalah 23 minus 50,3 garis miring 16,5 sama dengan 1,65. Tiga. Yang kelima, hitung peluang dari masing-masing nilai Z menjadi F, ZI dengan bantuan tabel distribusi Z dengan ketentuan sebagai berikut. Jika nilai Z negatif, maka dalam menentukan F, ZI-nya adalah 0,5 minus luas daerah distribusi Z pada tabel. Contoh, jika nilai Z sama dengan 1,65, maka nilai F atau ZI adalah sebagai berikut. Luas daerah Z minus buka kurung minus 1,65 sama dengan 0,4505. Maka F atau ZI sama dengan 0,5 minus 0,45045 sama dengan 0,495. Ya. Yang keenam, menentukan proporsi masing-masing nilai Z menjadi SZI dengan cara melihat kedudukan nilai Z pada nomor urut sampel yang kemudian dengan banyak sampel. Misalnya nilai Z yang berada pada urut 4 dan banyaknya sampel 12, maka nilai S ZI adalah 4 dibagi 12 sama dengan 0,333. Jika ada 2 atau lebih nilai yang sama, maka nilai Z-nya diambil nomor urut yang paling besar. Contoh, misalnya terdapat 2 nilai Z yang sama dan nilai tersebut berada pada urutan 5 dan 6. Maka nilai S, ZI untuk pada kedua nilai Z tersebut adalah yaitu 6 dibagi 12 sama dengan 0,05000. Yang ketujuh, hitunglah selisih antara FZI minus SZI dan tentukan harga mutlaknya. Yang kedelapan, ambillah harga mutlak yang paling besar di antara harga mutlak dari seluruh sampel yang ada dan berilah tanda tertentu atau LO. Yang kesembilan, tentukan nilai kritis L untuk uji Lipforce dengan bantuan tabel L. Contoh, jika jumlah sampel N sama dengan 12 dan A sama dengan 0,05, maka nilai L-nya adalah 0,242. Yang ke-10, bandingkan nilai L tersebut dengan nilai LO untuk mengetahui diterima atau ditolaknya hipotesis dengan kriteria. Yang pertama, terima HO jika LO kurang dari LA sama dengan normal. Yang kedua, tolak HO jika lebih dari LA
sampai dengan tidak normal. Yang ke-11, hasil analisis perhitungan uji normalitas dengan pendekatan uji Lilliefors. Baik, selanjutnya aplikasi SPSS. Dalam pengujian normalitas selain langkah di atas dengan rumus manual, kita juga bisa menggunakan aplikasi SPSS. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, siapkan data untuk diujikan normalitas, misal 3 variabel yaitu X1, X2, dan Y. Kemudian langsung dikopikan ke dalam data view. Seperti contoh yang tertera di gambar. Terus langkah keduanya, masukkan variabel sesuai dengan kolomnya, variabel independen di kolom independen dan variabel dependen di dependen, seperti contoh pada gambar yang tertera. Terus yang ketiga itu terdapat gambar contoh linear regression statistik. Terus langkah keempat, ada beberapa poin yang perlu diperhatikan. Yang pertama, estimatis dan model fit di checklist guna memunculkan model summary, tabel T, dan tabel F. Yang kedua, covariance metric dan collinearity diagonetic di checklist guna memunculkan nilai VIF dan tolerance untuk menguji multicollinearitas. Yang ketiga, Durbin-Watson, uji autokorelasi. Setelah itu klik continue. Setelah ini langkah selesai, kemudian akan muncul gambar seperti yang ada di tertera. Terus untuk langkah keempat, sesuai dengan yang ada di gambar, sedikit dijelaskan, spreadsheet dan spread diisi untuk memunculkan gambar scatter plot untuk uji heteroskedasticity, dan normal probability plot diisi untuk memunculkan p-plot untuk uji normalitas. Kemudian klik continue, lalu kita masuk ke save. Contohnya seperti yang ada di gambar ya. Perhatikan, setelah klik save, maka isikan sesuai lingkaran merah pada gambar. Residual under standardized diisi untuk memunculkan data residual under digit yang nantinya dapat digunakan untuk mengatasi apabila tidak lolos uji asumsi klasik. Apabila semua langkah telah dilakukan, selanjutnya klik continue lalu OK. Maka akan keluar output SPSS yang kita butuhkan. Selanjutnya yang pertama, uji normalitas dengan menggunakan p-plot. Contohnya seperti yang ada di gambar. Normal p-plot of regression standardized residual. Di sana dikatakan data yang kita gunakan normal apabila gambar p-plot memperlihatkan titik-titik yang ada pada gambar mengikuti dan tidak jauh dari garis diagonal. Pada gambar tersebut bisa dilihat bahwa titik-titik agak menjauh dari garis diagonal sehingga dapat dikatakan data yang kita gunakan kemudian tidak normal. Untuk memastikannya, kita akan menggunakan uji normalitas yang kedua, yaitu dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Langkah-langkah Kolmogorov-Smirnov adalah dengan mengklik non-parametric test, ke legalistic dialog, terus 1 sampai KS. Contoh seperti gambar yang tertera. Setelah mengikuti langkah pada gambar, selanjutnya kita masukkan data residual under standardized seperti pada gambar. Pada gambar tersebut, perhatikan lingkar merah pada tulisan under standardized residual. Lingkaran merah itu menunjukkan data underzid yang telah dimasukkan untuk uji Kolmogorov. Setelah itu, klik OK dan akan muncul tabel seperti berikut. Pada tabel ini kita dapat melihat nilai asymsing 2 Taylor sebesar 0,05 atau 0,005. Syarat lulus uji normalitas adalah nilai asim, sehingga data pada contoh ini dikatakan tidak normal karena nilai asymsing 2 Taylor kurang dari 0,05. Pada contoh data kali ini kita dapat memberi data yang kita gunakan tidak normal sehingga kita harus melakukan pengobatan untuk menormalkan data yang akan kita bahas di bab selanjutnya.
Oke, sekian materi dari pembahasan kali ini, pembahasan materi 6. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.